Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين إلى أن قال شروط صحة القدوة. Ay halul ma'mum ma'al imam, syarat sahnya mengikuti. Ia muta'alliqatun bisifatil imam, berhubungan dengan sifat-sifat imam. Ay halul ma'mum, keadaan makmum bersama imam. Jadi syarat-syarat sahnya mengikuti seorang makmum kepada imam. Yang pertama, alla ya'lamal ma'mumu, makmum tidak mengetahui butlana salati imamihi, akan batalnya salatnya imam. Dengan apa mengetahui? Bihadasin, bisa dengan hadas, au ghairihi, atau selain hadas. Jadi syarat mengikuti seorang makmum kepada imam, si makmum tidak mengetahui akan batalnya sholatnya imam. Ya kalau makmum tahu imamnya batal, ya gak sah, gak boleh ngikutin, betul. Batalnya dengan apa? Bisa dengan hadas atau selain hadas. Kalau dengan hadas jelas. Kamujtahidaini, seperti dua orang yang berijtihad, ikhtalafa, dua-duanya berbeda, fil kiblah, di dalam arah kiblat, au nahwiha, atau selainnya. Ini menerangkan tentang ghairihi, ghairul hadas ya. Jadi si makmum tidak mengetahui akan batalnya salatnya imam dengan sebab hadas atau selainnya. Selain hadas seperti apa? Seperti ada dua orang yang berijtihad, ikhtalafa, keduanya berbeda, fil kiblah, di dalam arah kiblat. Ada dua orang di gunung misalnya, mau sholat dia nggak tahu arah kiblat, maka boleh menentukan arah kiblat dengan ijtihad. Dengan apa? Ijtihad. Apa ijtihad? Bazlul majhud fi tahsilil maqsud, mencurahkan bazlul majhud, mencurahkan usaha untuk mendapati tujuan. Itu namanya ijtihad. Harus fi alamah, ijtihad harus dengan tanda-tanda. Ini dua orang nih ada di gunung mau sholat, nggak tahu arah kiblat, maka menentukan arah kiblat dengan berijtihad. Yang berijtihad dengan tanda-tanda yang dia perkirakan kiblat ke sana. Yang B juga berijtihad dengan tanda-tanda ternyata beda sana. Nah, ini satu sama lain nggak boleh saling bermakmum, paham tuh? Karena kalau yang makmum sama B, si meyakini B ini sholatnya batal, betul? Karena arah kiblatnya berbeda, ijtihadnya berbeda, kecuali sudah sama, ya begitu. Au nahwiha, atau selain arah kiblat. Contoh yang lain bisa. Ada dua ember misalnya, ember A sama ember B berdampingan. Yang mana salah satu dari ember ini mutanajis, airnya udah kena najis, udah nggak bisa dipakai buat bersuci. Kemudian selang beberapa waktu
Ada dua orang pengen wudhu nih, dia tahu salah satu embernya kena najis, cuma kagak tahu yang mana, yang sebelah kiri habis sebelah kanan. Dia mau toharo nih, akhirnya udah dah. Boleh berijtihad, boleh dengan tanda-tanda yang orang berijtihad, wah ember yang kanan nih yang suci nih, yang kiri yang najis. Yang B berijtihad sebaliknya, ember yang kiri nih yang suci nih, yang kanan najis. Ya setiap seorang boleh menggunakan air sesuai ijtihadnya dia. Cuma di dua orang nggak boleh saling bermak. Kenapa? Karena yang tentu meyakini sholatnya, yang B itu batal, wudunya pakai air najis, anggapannya dia dengan ijtihadnya. Jelas ya? Jadi yang pertama syarat sahnya mengikuti seorang makmum kepada imam. Si makmum tidak mengetahui batal sholatnya imam. Dengan apa? Bisa dengan hadas atau selain hadas. Hadas tadi itu disebutkan. Yang kedua, syarat sahnya mengikuti makmum kepada imam, alla ya'taqidal ma'mumu, si makmum tidak berkeyakinan wujub qada'is shalah, wajib qada' salat 'alal imam, atas imam. Jadi si makmum tidak berkeyakinan sholatnya imam itu wajib diqadha. Kita nggak boleh tuh bermakmum dengan seorang imam yang mana imamnya ini wajib mengqadha sholatnya. Paham? Seperti apa? Emang ada orang yang sholatnya wajib diqadha? Banyak contohnya. Di antaranya kamukimin tayammama. Ini ibarah mukim tayammam. Dalam bab tayammum disebutkan mukim tayammum itu artinya orang yang bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Kan biasa orang kalau mukim di situ ada air, betul? Tiba-tiba kagak ada air. Berarti dia bertayamum sebab tidak ada air di tempat yang biasanya ada air. Ini sholatnya nanti wajib diqadha. Bismillah, alhamdulillah kan air banyak nih ya. Alhamdulillah nikmat min Allah subhanahu. Suatu saat naudzubillah gak ada air. Ada air cuma buat minum aja udah. Lebihnya gak ada, paceklik. Maka boleh kita bertayamum. Artinya seorang bertayamum sebab tidak ada air di situ. Yang di tempat biasanya ada air. Ini sholatnya wajib diqadha. Terus contohnya, fa idza ijtama'a nafarun, apabila berkumpul nafarun sebagian orang, wa kullu wahidin minhum, dan setiap seorang dari mereka, yajibu alaihi al-qadha, wajib atasnya mengqadha salatnya. Sallu furada, maka mereka salatnya sendiri. Ini ada 5 orang nih, kita semuanya nih. Kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Semuanya begitu pakai tayamum. Ini kan wajib diqadha salatnya, betul? Ini setiap kita nggak boleh saling bermakmum. Ya, yusalluna furada, salatnya sendiri. Karena nggak boleh seorang bermakmum dengan seorang imam yang wajib mengqadha salatnya. Kemudian wa tasihu qudwatu mutawaddi, sah qudwatu mutawaddi bitayammum, sah bermakmumnya orang yang berwudu bimutayammimin, dengan imam yang bertayamum. Sah apa? Imamnya tayamum, cuma dengan catatan satu, apa? Dia kagak wajib mengqadha salatnya. Wa bimasihil khuf, juga boleh. Makmumnya wudu, imamnya wudunya yang orang mengusap 2 sepatu khuf. Itu pembahasan dulu tuh. Ya, pembahasan zaman dulu yang udah lewat. Pembahasan udah lewat. Ya. Ini al-mas'u 'alal khufain, mengusap di atas 2 sepatu khuf. Apa-apa untuk pengingatan sedikit penting. Karena al-mas'u 'alal khufain ini syariat. Ya, syariat yang enggak boleh kita mengingkari. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan enggak kurang dari 70 sahabat Nabi
ya, mereka meriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ala khufi, telah mengusap di atas dua sepatu khufnya. Jadi gak kurang dari 70 sahabat, kata Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Sehingga dalam kitab Bushral Karim disebutkan yakfur jahiluha, orang yang mengingkari akan disyariatkannya mengusap dua sepatu khuf, kufur dia. Karena ini mutawatir hadisnya itu kuat. Ya, kurang dari 70 sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi telah mengusap di atas dua sepatu khuf. Ringkas aja. Jadi mengusap dua sepatu khuf itu sebagai badalan, gantian dari membasuh kaki kita ketika berwudu. Jadi ntar kakinya nggak perlu dibasuh lagi, cukup sepatunya di atasnya diusap. Yang wajib yang atasnya, yang bawahnya sunnah. Tolek aja yang atasnya cukup, tolak dia. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama yang mesti dia lakukan, kalau orang yang ingin memakai sepatu khuf, ada syarat sepatunya. Sepatunya kuat, bisa dipakai buat jalan, agak nembus air. Bagian yang wajib dari kakinya itu ketika dibasuh dengan air, dari mulai ujung kaki sampai kedua mata kaki wajib tertutup di situ. Ya, model kayak kaos kaki, cuma terbuat dari kulit, ada tembus air, kuat dipakai buat jalan. Gambarnya begitu. Ya. Ini orang yang pengen pakai sepatu khuf, pertama yang dia lakukan harus bersuci dulu dengan sempurna. Ambil wudhu sempurna. Udah ambil wudhu sempurna, dia pakai sepatunya. Nah, dia pakai sepatunya. Nanti diperbolehkan tuh bagi mukim, bukan musafir kayak kita, mukim diperbolehkan memakai sehari semalam 24 jam. Kalau bagi musafir 3 hari 3 malam. Kita mukim deh. Sekarang kita pakai nih, habis wudhu sempurna pakai sepatu khuf. Ini belum dihitung ya sehari semalam. Kapan mulai dihitung? Minal hadas, dari hadas. Sekarang jam 8 kita pakai. Ntar jam 9 ente baru hadas misalnya, buang angin. Ini sepatunya nggak dibuka ya. Berarti itu mulai hadasnya berapa? Jam 9. Bagi mukim 24 jam sehari semalam sampai jam 9 besok malam. 24 jam. Nah, dipakai, nggak dibuka sepatunya. Tidur dah dia. Subuh-subuh bangun, mau sholat subuh, ambil wudhu deh. Ambil wudhu, basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Ini sepatu khufnya, usap doang atasnya. Dia sholat. Jadi nggak perlu dibuka dan nggak perlu dibasuh daripada kakinya. Terus sholat duhur gitu juga ntar. Wudhu biasa, pas kaki diusap aja atasnya. Menjadi buka ya, jangan dibuka. Ini diperbolehkan bagi mukim 24 jam sehari semalam. Ya, kalau dibuka batal. Mubtiluhu khal'un wa muddatul kamal wa kadamai saksir wa mujibuk tisal. Lupa sebutkan yang membatalkan dibuka. Junub hadas besar batal karena wajib mandi dibasuh daripada kaki. Wa muddatul kamal, dan waktunya udah sempurna habis. 24 jam selesai di sini. Nah ini boleh orang yang berwudu bermakmum dengan orang yang wudunya mengusap dua sepatu khuf, gak apa-apa. Kalau ada misalnya begitu, tidak apa-apa, boleh. Wa qudwatul ghaib bil ghaib juga boleh. Makmumnya berdiri, imamnya duduk, boleh gak? Boleh. Ya. Wal mutwaji bahkan, dan imamnya mutwaji, tidur miring. Gimana caranya itu ya? Ya, dia pakai suara dia. Wa qudwatul ghaib bil ghaib wal mutwaji. Wa qudwatus sahih bis salis, boleh juga. Qudwatus sahih, makmumnya as-sahih, orang yang sehat, imamnya as-salis, salisul ul, beser. Boleh gak? Boleh. Nah, cuma penting tuh, orang yang besar itu harus diperhatikan kaifiyah, cara dalam berwudunya. Harus orang yang besar kalau wudunya sudah mulai masuk waktu sholat, mau zuhur deh, mau sholat zuhur, tungguin dulu zuhur masuk.
leluhur masuk, dia cebok, kemudian dia taksib, disumpel sedikit lubangnya, ya. Kalau kaki pakai saplasta gitu ya, jangan, tutupin aja dikit lubangnya. Kemudian apa? Langsung berwudu. Wudunya niatnya apa? Istibahah, ya. Nggak boleh niat raful hadas karena hadasnya kagak terangkat. Nawaitu fardal wudu listibahati fardus salah. Itu aja. Saya niat wudu wajib untuk diperbolehkan mengerjakan sholat wajib. Habis selesai wudu langsung sholat. Imamnya model begini wudunya, makmumnya yang wudu sahih boleh gak? Boleh, bicara boleh. Wa qudwatul tahir bil mustahadah ghairal mutahayyirah. Wa qudwatul tahir, dan makmumnya at-tahirah, perempuan yang tahirah, yang suci, ya, bil mustahadah, dengan perempuan yang terjangkit penyakit istihadah. Istihadah ini apa sih? Mengeluarkan darah di bukan hari-hari haid dan di bukan hari-hari nifas. Ya, namanya perempuannya mustahadah. Penyakitnya namanya istihadah. Kalau mustahadah itu perempuannya yang terjangkit penyakit istihadah. Ghairul mutahayyirah, yang bukan mutahayyirah. Pembahasan dalam bab istihadah. Mutahayyirah yang dia bingung, waktu kapan haidnya, kapan selesai haidnya, lupa, dibingung dia. Ada yang tahu, saya haidnya waktunya sekian, biasanya sekian, dia yang tahu namanya. Kalau yang mutahayyirah yang bingung, yang nggak bisa membedakan. Itu ada pembahasan dalam bab istihadah. Jadi selain yang mutahayyirah, kalau yang mutahayyirah nggak boleh itu. Orang yang perempuan tahirah yang suci biasa bermakmum dengan yang mustahadah, yang mutahayyirah, itu nggak boleh. Itu pembahasan khusus dalam babul istihadah. Karena istihadah ada macam-macam, 7 macam, banyak tuh. Ya, di antaranya itu yang mutahayyirah. Itu kagak haid daya. Ada haid semuanya, ada. Makanya Imam pengarang kitab Fathul Mu'in Al-Bari, beliau menulis babul haid ringkas, nggak panjang, dikit aja. Maksudnya dikit dalam artian Fathul Mu'in dianggap kitab matan yang besar gitu. Cuma ditulis kagak banyak, sehingga ada yang bilang, wahai Imam, babul haid nggak panjang gitu. Ya, cuma ringkas saja. Maka dia menjawab, nahnu rijal la nahid wan nisa la tas'al. Kami, kita ini orang laki-laki kagak haid, dia bilang. Dan perempuannya gak ada yang nanya. Ngapain banyak juga urusannya. Kita laki kagak haid dan perempuan kagak ada yang nanya. Capek-capek doang gitu. Lalu lihat. Kemudian, jadi yang kedua, syarat sahnya mengikuti seorang makmum kepada imam. Si makmum tidak meyakini sholatnya imam itu wajib diqadha. Yang ketiga, alla yakuna al-imamu ma'muman. Alla yakuna, bukan imam itu adalah seorang makmum. Ya. Yang ente jadikan imam masih dalam keadaan makmum, ya kagak sah. Paham tuh? Nggak boleh. Yang kita jadikan imam adalah makmum, kecuali dia udah selesai. Dia tadi makmum, kemudian karena dia masbuk, dia tambah rokaat udah sendiri namanya tuh. Selagi masih dalam keadaan makmuman, nggak boleh kita jadikan imam. Bahkan ulama bilang begini, ada orang 2 diri nih, sejajar nih. Kita tahu dia lagi sholat jamaah nih. Emang boleh sholat jamaah imam dan makmum sejajar? Bicara sah-sah, cuma makruh. Hilang fadilah jamaah. Bicara sah-sah. Misal ada model kayak begitu. Ya, kita bingung nih, mana yang imam, mana yang makmum. Gak boleh kita memutuskan, ini aja dah imam, gak boleh. Nah, kita boleh ikut sampai kita mengetahui mana yang imam, mana yang makmum. Yang keempat, syarat sahnya mengikuti seorang imam kepada makmum kepada imam, alla yakuna al-imamu ummiyan. Imamnya itu bukan seorang yang ummi. Apa ummi? Walladhi yukhillu biharfin.
orang yang tidak bagus satu huruf dari bacaan huruf Fatihah. Agak bagus bacaan Fatihahnya walaupun hanya satu huruf, itu dikatakan ummi. Fala yajuz, maka tidak boleh ayakunal ummiyu, orang yang ummi itu imaman, menjadi imam. Aratta au al-saga. Aratta apa sih? Alladhi yudgimu, ada di bawahnya itu. Alladhi yudgimu fi ghairi mahal al-idgham. Yang mendengung, yang yudghim, ya, di bukan tempatnya idgham. Muttaqim, mustaqim dibaca muttaqim. Nah, ya. Kan beda tuh ya. Itu namanya aras. Ada al-sakh juga, orang yang ummi itu yang gak bagus bacaan Fatihahnya, ada nama istilahnya al-sakh. Alladhi yubdilu harfan makana harfin. Orang yang merubah atau mengganti akan satu huruf tempatnya huruf yang lain. Alhamdu, 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 alhamdu. Ada nggak begitu? Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Ya, itu namanya apa? Namanya al-sakh. Dia mengganti huruf tempat huruf yang lain. Atau juga tam-tam namanya. At-tam-tam alladhi yukarriru harfat ta. Tam-tam yang orang yang mengulang-ulang huruf ta. Karena begitu. Iya. Atau huruf apa aja diulang-ulang sama dia. Misaluhu an'amta tata. An'amta tanya dibaca dua ya. Itu termasuk ummi di situ ya. Tapi di sini dikatakan watasihu, ini pengecualian. Watasihu imamatu tam-tam. Namanya tam-tam. Sah imamnya tam-tam yang mengulang-ulang huruf mim wal fa, ya, yang mengulang-ulang huruf fa, tapi ma'al karahati hukumnya makruh. Ini contoh aja tam-tam. Huruf apa aja yang diulang-ulang sama dia begitu? Modelnya kayak begitu. Bukan dikondisikan, ini bermakmum dengannya hukumnya makruh. Tapi sah. Kita balik ke atas. Jadi fala yajuzu ayyakunal ummi, enggak boleh ada seorang ummi itu menjadi imam, baik arad ya au al-sakh tadi udah. Illa kecuali idza kana ma'mumuhu bislah, apabila makmumnya itu seperti dia. Wattafaqa fil harfi, sama ketidakmampuannya dalam huruf al-mubdal yang diganti, wa in ikhtalafa fil badal, meskipun keduanya berbeda dalam yang diganti. Jadi begini, kalau misalnya orang ummi kagak bisa nyebut ro, ini yang bisa nyebut ro nggak boleh bermakmum sama dia. Paham tuh? Kagak sah, kecuali orang yang semisalnya sama model begitu. Walaupun penyebutannya ini beda, cuma yang kagak mampu huruf ro, yang dia Allah, yang ini li misalnya. Yang kagak mampunya huruf ro, tapi penyebutannya beda kan? Beda, tapi sama ketidakmampuannya satu huruf di situ. Ini boleh saling bermakmum kalau dia. Yang penting yang ketidakkemampuan dalam hurufnya sama. Yang beda kagak boleh. Walaupun dia umi juga, nggak mampu juga, dia ro nggak bisa, dia kho nggak bisa, kan huruf beda gitu. Tapi umi juga namanya, nggak boleh juga saling bermakmum. Yang boleh saling bermakmum yang umi itu yang nggak bagus bacaan Fatihahnya, yang hurufnya bisa. Makanya sadar kalau nggak bagus ya kan jadi imam di situ, ya. Karena al-imam kata Rasulullah, qamin, yang menanggung di situ, ya, yang menanggung. Nah di sini ada sedikit tambahan. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW di antara sifat beliau an-nabiyul ummi, betul? An-nabiyul ummi. Nah di sini sedangkan al-ummi itu man lam yaktub walam yaqra.
Orang secara bahasa ummi itu orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Kenapa Rasulullah disematkan sifat kepadanya An-Nabiyul Ummi? Sedangkan Al-Ummi orang yang nggak pandai baca, nggak pandai menulis. Di sini ulama bilang ketidakpandaiannya Nabi menulis dan membaca itu kelebihan buat Nabi. Kok bisa dikatakan kelebihan? Iya. Biar mereka orang-orang kafir tidak menjadikan hujah bagi mereka. Oh, ini Al-Quran karangannya Muhammad. Jadi biar mereka nggak nuduh gitu. Kalau misalnya Nabi pandai dalam hal itu, bisa mereka mengatakan ini Al-Quran adalah karangan buatan Muhammad. Tapi Nabi enggak. Enggak pandai menulis, enggak pandai menunjukkan Al-Quran min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi kalau umminya kita, enggak pandainya kita membaca menulis, goblok namanya ya. Kekurangan namanya apa? Kekurangan. Ada juga yang ulama mengatakan An-Nabiyul Ummi, Al-Ummi di sini diambil dari Ummul Qura, Nabi yang dilahirkan di kota Mekah, gitu maksudnya. Ada pendapat juga mengatakan demikian. Sekedar tambahan. Jadi yang jelas kita kembali kepada pembahasan syarat sahnya mengikuti makmum kepada imam. Imamnya itu bukan seorang yang ummi, yang kagak bagus bacaan Fatihahnya walaupun satu huruf. Itu. Makanya mereka salafun saleh yulakin auladahum, mentalkin anak-anak mereka ya bacaan Fatihah dituntut. Ditalikan nomor 2 nih. An'amta. Wa misluhu man yukarriru baqil huruf. Dan semisalnya, semisal tam-tam, man yukarriru, orang yang mengulang-ulang baqil huruf yang lain. Ini tam-tam tak contoh doang. Mau sak-sak ke bak-bak misalnya. Yang mengulang-ulang huruf ba, yang mengulang-ulang waw, wa. Dalam kitab sebutnya wa. Yang mengulang-ulang huruf waw. Kaman yukarriru ra kafiran. Sebagaimana orang yang mengulang-ulang huruf ra banyak. Wa misaluhu misalnya Ar-Rahman. Jangan ra-nya kebanyakan. Ya. Ar-Rahman ya. Li Ar-Rahman. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman. Mengulang-ulang Ar-Rahman. Yang kelima, syarat sahnya mengikuti makmum kepada imam, alla yaktadi rajulu bimra'atin aw khunsa. Seorang laki-laki tidak bermakmum dengan perempuan atau khunsa. Laki-laki enggak boleh bermakmum dengan perempuan, kagak sah. Aw khunsa, atau enggak boleh laki-laki bermakmum dengan khunsa. Khunsa muskil, orang yang terlahir memiliki 2 alat kelamin, laki-laki dan punya dua-duanya hidup dan belum dihukumi. Udah balik dia belum dihukumi apakah laki atau perempuan. Selagi belum dihukumi namanya khunsal muskil. Al-khunsa muskil. Beda ya sama yang jadi-jadian tuh, beda. Kalau yang jadi-jadian asalnya laki berubah jadi perempuan, asalnya perempuan berubah jadi, itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, harus dia berusaha. Itu ujian besar dilawan sama dia. Ya, orang-orang sekitarnya membantunya biar berubah kembali kepada kodratnya, laki atau perempuan. Jadi kalau khunsa muskil itu yang terlahir memiliki 2 alat kelamin, dua-duanya hidup, tapi dia balik belum diputusin tuh. Nah ini orang laki-laki nggak boleh bermakmum sama dia. Kita nggak boleh bermakmum. Kenapa? Lihtimali kaunihi al-untha. Karena masih bisa dimungkinkan dia itu adalah perempuan. Bisa nggak begitu? Bisa, karena belum diputuskan. Nanti khunsa muskil seperti itu dilihat. Kalau dia condong ke laki, maka yang punya perempuannya ditutup. Sejak itu diputuskan oleh hakim dia laki-laki, boleh kita makmum sama dia baru. Atau misalnya diputuskan ternyata dia condong kepada perempuan, yang punya laki ditebas. Sejak itu diputuskan oleh hakim bahwasanya dia itu perempuan. Selagi belum diputuskan namanya al-khunsa muskil. Ya.
Orang laki-laki nggak boleh bermakmum sama dia. Dhabitul imam, definisi imam. Alladzi tasihu bihil qudwah, yang sah dengannya mengikuti. Ayyakunal imamu musawiyan. Ada imamnya itu musawiyan, sederajat, sepadan. Lil makmum, dengan makmum, sederajat sepadan dengan makmum. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Au a'la minhu, atau imam itu lebih tinggi minhu dari makmum, rutbatan secara tingkatan, yakinan secara yakin. Rutbatan tingkatan, yakinan secara yakin. Laki perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi secara yakin tuh, dia itu tingkatannya lebih tinggi secara yakin. Nah, dalam hal ini laki. Fawqan nisa, di atas perempuan. Itu definisi imam yang sah untuk diikuti apa? Ayyakunal imam musawiyan lil makmum, imamnya sederajat dengan makmum, ya, sejenis, laki-laki, perempuan sama perempuan, atau imamnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi rutbah kedudukannya, yakinan secara yakin. Jelas ya? Aswar di sini gambaran-gambaran. Allati tasihu fihal qudwah, yang sah dengannya qudwah mengikuti. Khamsah, ada 5 gambaran. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin. Qudwatu rajulin, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki sah. Yang kedua yang sah, qudwatu imra'atin bi rajulin, makmumnya perempuan, imamnya laki. Sah gak? Sah. Yang ketiga, qudwatu khunsa bi rajulin, makmumnya khunsa muskil, imamnya laki. Sah gak? Sah. Yang kelima, qudwatu imra'ah. Yang keempat, qudwatu imra'atin bi khunsa, makmumnya perempuan, imamnya khunsa. Banci dari itu yang muskil. Sah gak? Sah. Makmumnya perempuan, imamnya khunsa. Nggak jadi masalah. Kalau ternyata dia perempuan juga sah, ternyata dia laki juga sah. Yang kelima yang sah, qudwatu imra'atin bi imra'atin, makmumnya perempuan, imamnya. Ini 5 gambaran yang sah. Pokoknya intinya apa? Imam dan makmum sederajat, atau imam lebih tinggi rutbah, kedudukannya secara ya. Aswar allati la tasihu fiha al-qudwah. Gambaran-gambaran yang tidak sah di dalamnya al-qudwah mengikuti. Arba'atun, ada 4. Ini yang 4 gambaran yang kagak sah. Yang pertama, qudwatu rajulin bi imra'atin, makmumnya laki, imamnya perempuan, kagak sah. Yang kedua, qudwatu rajulin bi khunsa, makmumnya laki, imamnya khunsa. Banci yang muskil tadi itu. Kagak sah. Kenapa kagak sah? Makmumnya laki, imamnya dia. Lihtimali kaunil imam imra'atan. Dimungkinkan ada imamnya itu adalah perempuan. Masih ihtimal, masih kemungkinan. Bisa jadi dia perempuan ternyata. Yang ketiga yang gak sah, qudwatu khunsa bimra'atin, makmumnya khunsa, imamnya perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya khunsa muskil tadi. Kagak sah. Kenapa? Lihtimali qaulil makmum rajulan. Dimungkinkan ada imamnya itu adalah laki-laki. Masih ihtimal. Bisa aja ternyata dia laki. Yang ketiga, yang keempat, qudwatu khunsa bi khunsa. Makmumnya banci yang tadi itu muskil, imamnya juga banci yang muskil. Kalau dia berdua kagak satu. Ya, yang khunsa muskil itu ada 2, enggak sah saling bermakmum satu sama lain. Kenapa? Lihtimal, ada ihtimal, kemungkinan lihtimali ayyakuna al-imamu imra'atan. Dimungkinkan ada imamnya itu ternyata apa? Perempuan, dan makmumnya laki. Bisa begitu kan? Ya bisa, cuma jarang ya.
Nasrullah al-afiyah. Ya. Ini namanya khunsa muskil, bukan yang sekarang tuh, beda. Yang sekarang jadi-jadian namanya itu. La'anallah al-muhannisina minar rijal wal muhannisati minan nisa. Allah melaknat tuh laki-laki yang berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah yuqaddihna fid din. Allah anugerahkan kepada kita as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salih wa kamana wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين